Hai Sobat Makan, akhirnya manga One Punch Man chapter terbaru sudah rilis. Sebelum ke video yang lebih lanjut, bantu Mimin dengan like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa loncengnya juga. Sebelumnya perlu Mimin ingatkan, ini spoiler ya. Bagi yang hanya menikmati animenya saja dan gak mau kena spoiler, bisa tutup video ini sekarang. Lihat dikit-dikit juga boleh. Manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-153 ini akan menjadi chapter yang semakin seru sob. Pasalnya, di akhir chapter ke-152 kemarin, kita diperlihatkan King yang berhadapan langsung dengan para eksekutif asosiasi monster. Meskipun tak melakukan pertarungan, namun kemunculan King membuat sebagian musuh kena mental. Tak lupa, kita ditunjukkan aksi dari Zombie Man yang berhasil mencekik Homeless, sehingga Homeless tak dapat melakukan apa-apa. Nasib baiknya, Genos dan Tatsumaki berhasil diselamatkan oleh puri-puri presioner di saat Black Supreme dan Golden Supreme bergabung. Dan nasib buruknya, lahirnya musuh baru dari gabungan Black Supreme dan Golden Supreme, yaitu Platinum Supreme. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita bahas. Di awal scene, kita diperlihatkan pertarungan lanjutan antara guru dan murid yaitu Silver Fang dan Garou. Pertarungan di sini nampak masih seimbang, padahal pertarungannya sudah berjalan cukup lama loh. Kemudian terjadilah serangan dan tangkisan antara keduanya. Silver Fang nampak tidak diunggulkan saat ini, mengingat kekuatan Garou yang sekarang sudah berkali lipat dari wujud manusianya. Garou di sini menggunakan jurus Exploding Heart Relase Fist. Sesuai dengan namanya, teknik itu membuat jantung berdenyut luar biasa seiring dengan dampak pukulannya. Momen itu dapat membuat tubuh bekerja melebihi batasnya yang mengakibatkan daya hancur yang luar biasa. Silver Fang nampak heran karena meskipun sudah menangkis serangan Garou, namun dampak serangannya masih bisa terasa. Tanpa berselang lama, Garou memberi serangan susulan yang sangat cepat ke arah Silver Fang dengan kakinya. Silver Fang cukup sigap dalam menghadapi serangan dari Garou dengan cara melompat salto ke belakang Garou dan mengunci pergerakan Garou. Bom yang melihat pertarungan tersebut nampak terkejut saat melihat adiknya menggunakan kuncian. Namun kuncian dari Silver Fang tak mampu menahan kekuatan dari Garou. Silver Fang di sini terlihat seperti meremehkan Garou dengan berkata, "Apa kau pikir bisa menggunakan kekuatan power stream seperti itu?" Tanpa ada balasan, Garou menendang Silver Fang. Tapi tak semudah itu mengenai Silver Fang. Malahan Silver Fang melakukan serangan balik dengan menendang Garou menggunakan kedua kaki sambil mengatakan, "Dasar amatir!" Dan tuas! Garou terpental akibat tendangan dari Silver Fang. Tapi di panel ini yang paling mengejutkan sob, Garou ternyata tak terpental hingga ndeloso. Malahan terpentalnya Garou seolah-olah untuk mempersiapkan serangan yang amat dahsyat, yaitu teknik gabungan antara Silver Fang dan bom. Teknik itu adalah teknik putaran angin dan aliran air yang sebelumnya pernah digunakan saat melawan Mukadechoro. Namun Garou di sini bisa menggunakan teknik gabungan itu sendirian. Benar-benar monster mengerikan Garou ini. Silver Fang dan bom nampak terkejut mengetahui Garou bisa menggunakan teknik gabungan itu sendirian. Dan akhirnya pukulan beruntun dilancarkan oleh Garou dan juga Silver Fang. Pada panel ini kita diperlihatkan efek dari serangan keduanya menimbulkan efek yang sangat epik hingga terjadi ledakan besar. Ledakan tersebut membuat Fuhrer Ugly atau wajah bosok terkejut. Namun di sini si wajah bosok sangat diuntungkan karena adanya ledakan itu. Karena sebelumnya ia berusaha mencari Silver Fang sangat lama dan belum ketemu. Dengan adanya ledakan tersebut membuat si wajah bosok bisa mengetahui kalau ada pertarungan yang besar di sana. Scene kembali ke pertarungan antara Silver Fang dan Garou. Serangan antara keduanya masih berlanjut sob. Silver Fang terkejut dan berkata dalam hati, "Apa yang barusan itu? Untuk mengeluarkan teknik itu, aku harus melakukannya dengan kakak. Tapi dia melakukannya sendiri. Apa itu termasuk efek menjadi monster juga?" Sebelum menjadi monster seperti saat ini, sebenarnya Garou sudah pernah menggunakan teknik itu di saat berhadapan dengan Daxin yang mengakibatkan Daxin kalah telak dan kena mental. Itu sebelum jadi monster loh sob. Gimana jadinya jika jurus itu digunakan Garou yang sekarang? Kekuatannya pasti meningkat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Kembali ke topik. Efek dari serangan keduanya membuat puing-puing di sekitarnya menjadi pasir saking dahsyatnya. Bom menyadari bahwa menerima satu pukulan dari Garou saja bisa menghancurkan setiap tulang yang ada di tubuhnya. Dan piak! Pukulan keduanya sama-sama mengenai bagian tubuh.
Garo terkena bagian pipinya, sementara Silver Fang terkena bagian dadanya. Pertarungan keduanya sudah jelas lebih unggul Garo dengan teknik gabungan. Silver Fang akhirnya tumbang dan Garo seperti kesakitan di bagian wajahnya. Bom nampak panik melihat adiknya yang kalah melawan Garo. Dan tanpa diduga, Fuhrer Ugly atau wajah bosok datang di saat Silver Fang tumbang. Wajah bosok sangat senang sekali melihat Silver Fang yang sebelumnya telah menghajarnya. Kini wajah bosok datang bertujuan untuk balas dendam dengannya. Kemudian scene berpindah ke pertarungan sebelumnya, yaitu antara King dan Zombie Man yang berhadapan dengan eksekutif asosiasi monster. Zombie Man melihat proses bergabung Black Supreme dengan berkata, "Bergabung? Hentikan usaha yang sia-sia saat kalian sedang berhadapan dengan King." Namun Homeless di sini membantah perkataan dari Zombie Man dengan berkata, "Heh, benarkah begitu? King itu hanya datang melihat situasi. Satu Black Supreme bisa dengan mudah menumbangkan pahlawan kelas A. Kekuatan dari 54 triliun sel itu tak bisa dibayangkan. Ya meskipun tak sekuat diriku. Lebih baik kau membantuku selagi kau bisa, Zombie Man. Jika aku bermurah hati, aku bisa saja memberimu kekuatan instan tanpa rasa sakit." Sombong sekali Zombie Man ini. Mendengar ocehan dari Homeless Emperor, Zombie Man menanggapi, "Diam, apa kau ingin mati sekarang? Masih banyak hal yang perlu kutanyakan padamu. Begitu King selesai dengan tugasnya, kau akan kukurung di penjara. Jadi siapkan dirimu. Tentang kekuatanmu, jika ceritamu benar, maka harus bersiap untuk berhadapan dengan siapapun yang menarik tali." Kemudian Homeless menjawab, "Maksudmu, dewa?" Tiba-tiba Homeless dijawab sama yang memberinya kekuatan yang keberadaannya jauh, yaitu di bulan. Sosok tersebut adalah God. God yang dimaksud di sini adalah dewa ya sob. Kemunculan sosok God ini seperti berasal dari dimensi lain yang mencoba berpindah tempat ke bulan. Dan tak lupa kita ditunjukkan retakan di bulan akibat dari Saitama. Sosok God di sini ya seperti kolosal Titan yang ukurannya jauh lebih besar. Melihat God dari kejauhan, Homeless merasa sangat ketakutan hingga membuat Zombie Man agak kebingungan sambil berkata, "Hei, ada apa denganmu? Tiba-tiba kau terlihat seperti ketakutan." Kemudian kita ditunjukkan Homeless berada di Genjutsu God dengan tujuan God ingin mengambil kekuatan yang diberikan kepada Homeless dan juga mengambil nyawanya. Homeless kemudian nampak kesakitan seperti tubuhnya terbakar dan meleleh hingga terlihat tengkoraknya yang lama-kelamaan semakin hancur. Homeless pun akhirnya tewas. Zombie Man yang menyaksikan kejadian tersebut tetap kebingungan dengan berkata, "Apa yang terjadi? Dewa, katanya kalau kau sangat meyakininya, kau akan terbakar meskipun tidak ada api di sekitar. Namun ini tidak masuk akal. Sudah jelas ada sesuatu yang bertanggung jawab dengan ini. Apa benar ada seseorang yang memberinya kekuatan? Apa memang ada?" Dengan kebingungan Zombie Man dan hilangnya God di atas bulan menjadi akhir dari scene kali ini. Kampret, padahal udah seru loh. Gak apa-apa, kita lanjutkan ketika manga chapter terbarunya sudah rilis. Pada chapter kali ini kita diperlihatkan pertarungan lanjutan antara guru dan murid, yaitu Silver Fang dan Garo yang sudah bertransformasi menjadi monster. Nasib buruk menimpa Silver Fang karena kalah telak dari Garo dan juga dihampiri oleh monster wajah bosok, yaitu Fuhrer Ugly. Tak lupa kita juga ditunjukkan sosok yang memberi kekuatan cahaya dari Homeless yang bertujuan untuk merenggut nyawa dan mengambil kembali kekuatan yang telah diberikan kepada Homeless Emperor. Dan begitulah alur cerita dari manga One Punch Man garapan Murata Sensei pada chapter ke-153. Bagi sobat yang suka pembahasan ini bisa tekan like-nya, dan jika tidak bisa tekan dislike-nya 2 kali biar aneh gak rugi. Jangan lupa komennya agar Mimin bersemangat dalam membuat konten, dan yang paling penting jangan lupa tekan tombol subscribe supaya sobat-sobat tahu updatean-updatean terbaru dari channel ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Goodbye, dadah.